Selamat siang Tribuner, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan saya Jaryanto, Content Manager tribunsorong.com dalam program podcast yang tayang setiap hari Rabu, Kampus Pucerita. Tamu saya siang hari ini adalah seorang rektor perguruan tinggi di Papua Barat Daya. Beliau adalah Bapak Stepanus Malak, Rektor Universitas Nani Bili Nusantara. Selamat datang Pak Malak. Terima kasih. Oke, selamat datang di studio tribunsorong.com. Oke, Tribuners, kita akan berbincang mengenai tentunya perguruan tinggi yang ada di Papua Barat-Daya, utamanya Universitas Nani Bili, nanti bagaimana peran dan kontribusi dalam pembangunan daerah. Lalu kemudian Bapak Rektor ini, beliau adalah seorang mantan kepala daerah, 2 periode lagi di Kabupaten Sorong, mantan Bupati Sorong. Itu tentu akan lebih banyak lagi bagaimana mengolah mengenai sumber daya manusia dan juga bagaimana progres pembangunan daerah di Kabupaten Sorong. Oke, Pak Malak, kita mengawali tentu membuat sebuah perguruan tinggi. Nah ini ide, jadi seorang Bapak Stepanus Malak pada waktu itu kok ini nggak gampang loh bikin apalagi perguruan tinggi. Kalau sekolah swasta oke lah gitu Pak. Nah apa sih yang dipikirkan waktu itu sehingga saya nanti akan membuat sebuah perguruan tinggi? Itu apa Pak ide awalnya gitu Pak? Baik, terima kasih tribunsorong.com. Pertama saya sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk kita di studio Tribun Sorong.com. Ya, yang mengawali berdirinya Universitas Nani Bili Nusantara di Kabupaten Sorong di Provinsi Papua Barat-Daya ini adalah suatu pergumulan yang panjang dalam benak hati saya untuk melihat masa depan daerah ini dalam pendidikan atau pengembangan perguruan tinggi. Menyadari bahwa pada dekade tahun 80-an ke bawah itu di Sorong ini tidak ada perguruan tinggi. Bahkan tingkat SLTA di sini terbatas hanya SMU 1, SMK 1 dan SMK 2. Jadi siswa yang tamat dari semua wilayah ini, mereka karena waktu itu hanya satu kabupaten, belum banyak seperti saat ini dan belum ada, masih di bawah provinsi Irian Barat waktu itu. Maka ya tingkat SMU-nya sangat terbatas. Tetapi dalam perkembangan di atas tahun 1980-an, 1990-an, sampai ke 2000-an ke atas sampai sekarang, SLTA-nya ini semakin banyak, baik SMU-nya dan juga SMK. Maka angka kelulusan di sini cukup tinggi, dan karena itu tidak semua siswa ini bisa berkesempatan untuk bisa berkuliah di luar Sorong ini. Maka dalam hal ini kami terpanggil untuk membangun yayasan, namanya Yayasan Nani Bili Nusantara, dan mendirikan universitasnya namanya Nani Bili Nusantara ini. Maka dengan demikian bisa mengakomodir siswa-siswa yang tidak berkesempatan untuk berkuliah keluar Sorong ini. Dan mereka ini 90% itu adalah putra daerah Papua sesuai dengan amanat Otsus, itu yang kami menjawab. Sehingga apa yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus ini, kita bisa menjawab salah satunya dalam perguruan tinggi ini untuk meningkatkan kualitas SDM. Nah, jadi itu gambar yang umumnya seperti begitu. Dan kami sudah 3 kali mewisudakan mahasiswanya. Nah, sejak berdirinya pada
tahun 2015. Oke, 2015 berarti sudah 8 tahun ya Pak Iya, ya. 3 kali mau wisuda ya Pak iya. ya. Jadi nanti Oke. bulan November ini wisuda lagi. Wisuda lagi. Ini angkatan keempat berarti Pak. Iya, Oke. Kalau kemudian kita berbicara bagaimana pergumulan awal tadi mendirikan dengan pemikiran-pemikiran yang panjang dengan hal-hal yang mau kita cita-citakan tadi Pak. Itu lalu orientasi atau membuat tentu jurusan atau Oh, iya. program studi. Nah, waktu itu Pak Malak melihat program studi apa sih yang memang ini nanti lulusan ini ketika sudah kuliah segera dapat pekerjaan. Nah, waktu itu apa Pak? Waktu itu program studi apa yang dibuat? iya. Universitas Nan-Bilin Nusantara ini awalnya berdiri kami bentuk dengan 2 fakultas, yaitu Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Sosial. Oke. Di dalamnya ada 10 program studi. Masing-masing fakultas Pak. Jumlah semuanya, Jumlah overall. Oh ya. jumlah keseluruhannya. Ya, karena itu persyaratan untuk Berdirinya suatu perguruan tinggi. Jadi dengan demikian di sini ya sangat berjalan secara baik. Nah, untuk mendirikan awal ini ya tentu dengan pergumulan juga. Kan kita bukan sebagai kolong berat atau donatur yang hebat. Iya, Ini betul. Itu tadi Pak. Anggaran tadi pasti kan. Ini keterpanggilan untuk bagaimana kita bisa membangun sumber daya manusia. Nah, itu nilai dasarnya begitu. Betul Pak. Jadi bukan tujuannya untuk kita mencari orientasi bisnis di situ, tidak. Nah, seperti itu. Nah, karena itu dengan kondisi ini mulai kami dirikan pada waktu tahun 2015 itu dengan 10 program studi, yaitu yang fakultas tekniknya itu ada teknik sipil, teknik elektro, teknik mesin, informatika, kemudian agrobisnis dan agroteknologi. Nah, kemudian di yang fakultas ilmu sosial itu ilmu pemerintahan, prodi perguruan pendidikan dasar, kemudian ekonomi pembangunan, manajemen, ya 4 itu. Jadi banyak yang di teknik Pak ya? Iya, teknik yang banyak. Oke. Karena saya melihat di daerah ini kita butuhkan tenaga-tenaga ya seperti begitu. Yang teknis, yang terampil gitu ya Pak ya? Karena ya jangan orang misalnya ke depan PU jangan lagi orang sarjana ekonomi atau sosial kan dia mesti teknik sipil. Betul. Paling tidak begitu. Nah, demikian pula dengan misalnya kepala dinas pertanian. Jangan sospol lagi. Agribisnis ada gitu. Iya, jadi agribisnis atau agroteknologi. Nah, jadi yang hal-hal begitu supaya bisa berkesinambungan kan begitu. Betul Pak. Oke. Demikian pula dengan yang lain seperti ekonomi pembangunan. Nah, itu terapannya akan luas. Iya. Seperti begitu. SD ini kami yang sejak awalnya itu dirikan pertama sebelum ada perguruan tinggi di Sorong ini. Iya Pak. Karena Jurusan PGSD itu Pak. PGSD karena melihat kebutuhan itu kan. Guru. Iya, guru tiap tahun ada pensiun. Kalau pada tahun 70-an ke bawah atau tahun 80-an ke bawah itu masih diangkat dari tamatan SLTA. Jadi bisa jadi guru. Sekarang kan tidak boleh. Jadi mereka harus paling tidak D3 atau S1 keguruan. Jadi karena itu kita bentuk dan itu cukup menyerap siswa terutama yang dari daerah pinggiran, pedalaman, pesisir banyak yang situ dan mereka tamat banyak yang kita saya motivasikan mereka untuk pulang mengabdi. Jadi tidak menunggu jadi pegawai negeri tapi mereka bisa mengabdi. Ya siapa tahu ke depan kalau ada kebijakan pemerintah daerah untuk mengangkat mereka jadi
guru honor atau guru bantu atau mungkin jadi CPNS, ya silakan. Oke. Yang begitu. Baik, Pak. Kita flashback lagi penamaan. Nah, ini penamaan universitas ini kan agak asik dan ngeliat ini kan Nani Billy kayaknya adalah apa namanya kalau melihat dari bahasanya mungkin bahasa lokal juga ini Ya. digabungkan bahasa. Nah, itu bagaimana pemilihan nama itu sendiri, Pak, dan maknanya itu Nani Billy Nusantara itu, Pak. Jadi pengambilan nama ini dari dua bahasa. Jadi satu adalah budaya lokal di sini suku Moi yaitu Nan Bili, dan kedua yang nasionalnya itu Nusantara. Ya, jadi dengan bahasa Indonesia kan Nusantara. Jadi dalam maknanya itu kita membangun Nusantara. Artinya kita membangun semua siswa atau masyarakat ataupun siapa saja yang berdiam di Sorong ini atau mungkin dari luar Sorong juga yang masuk ke sini tanpa batasnya. Jadi seluruh Nusantara ini dan mereka ke depan mau kuliah di situ ya silakan. Jadi bukan hanya lokal saja gitu, Pak. Pokoknya overall orang Nusantara gitu, Pak, ya. Iya, jadi ada identitas lokal tapi ada nasionalnya. Betul. Jadi seperti begitu. Nah, ini universitas ini tidak ada misalnya berurusan dengan masalah misalnya yayasan keagamaan atau mungkin yayasan apa, ini adalah bersifat umum. Yayasan bersifat umum. Jadi mau dalam agama mana saja siswanya itu silakan. Makanya di situ kan ada pelajaran agama Kristen, ada juga agama semua agama mencakup di situ pembelajaran. Masuk di situ semua. Nah, jadi ada mata kuliah begitu juga ada. Iya. Jadi memang kita masukkan itu, Pak, ya. Iya. Setiap kali kita ada undang, pendetanya datang memberikan kuliah keagamaan umum di situ. Kemudian juga ada ustadz yang kita undang. Jadi seperti begitu. Makanya di situ kita ada siapkan ruangan untuk, kalau yang Kristen kan ada aulanya. Jadi ruangan-ruangan lah pas mata pelajaran itu ya, Pak, ya. Kalau yang Muslim kita ada siapkan sholat, ruangan khusus untuk sholat. Musola, begitu, Pak, ya. Begitu. Jadi sehingga mahasiswa itu ya tidak merasa asing dengan perguruan ini. Iya, betul, Pak. Ya, jadi seperti begitu. Memang awalnya itu banyak yang pro kontra gitu, Pak. Iya, pikirnya bahwa ini universitas ini ada bau khusus Kristen, padahal tidak ada. Tidak ada sama sekali. Makanya dosennya itu campur-campur, Pak. Campur. Ada Islam, ada Kristen, semua di situ. Malah Nusantara lagi. Ada yang dari ujung Pandang, ada yang dari Jawa, ada yang dari Medan, ada yang dari Kalimantan, macam-macam. Macam-macam ya malahan ya. Iya. Oke, baik, Pak. Mengenai mahasiswa ini dalam tahun ke tahun ini trennya kalau kita lulusan kalau di Nani Billy ini sejauh ini sudah berapa banyak sih, Pak, sejak berdiri meluluskan atau alumni ini mereka ya tentu saja sudah terserap mungkin di berbagai sektor ya, atau Pak. Nah, ini kalau kita lihat trennya seperti apa, Pak? Ya, mereka ini saya udah berapa kali ya biasanya ada temu alumni. Jadi kita tanya, cek. Jadi mereka ini ya sudah banyak yang terserap. Ada yang misalnya yang PGSD tadi. Ya, di sekolah-sekolah ya, Pak, ya. Ada yang pemerintah. Ada yang jurusan prodi pemerintahan kan. Terus ada yang di selain teknik sipil itu bisa ada di swasta, ada yang di pemerintah. Demikian pula dengan prodi yang lain, seperti begitu. Oke, untuk memacu semangat kemudian mengakomodir juga OAP ya tadi, Pak. Ada konsentrasi khusus. Ini adakah mungkin beasiswa yang disiapkan oleh pihak kampus gitu, Pak? Ya, jadi sejak awal berdirinya itu sebelum ada perhatian yang lain, jadi kami yang dari pihak perguruan tinggi ini berusaha untuk meringankan beban biaya kuliah daripada mahasiswa. Jadi saya beri
apa tuh dispensasi apa kebijakan begitu. Mhm. Jadi mereka itu dikuliahkan aja dulu. Hmm. Nanti selesai dulu baru dicari. Penting masuk kuliah dulu Masuk gitu Pak kuliah ya. dulu. Atau Karena- mau dulu ya, mau Iya. dulu kuliah lah gitu Iya, Pak. karena tidak demikian kan mungkin mereka banyak yang merasa asing untuk masuk ke perguruan tinggi kan, karena mungkin merasa beban bagi hidupnya kan, tuntutan. Iya. Apalagi dari daerah pesisir atau pedalaman kebanyakan kan, ya ini anak yang tidak mampu. Mhm. Jadi kalau kita tidak perhatikan khusus seperti itu, ya mungkin agak sulit untuk dia akan berhasil. Dan ternyata banyak yang berhasil ini banyak yang pulang dan produktif begitu untuk membangun kampungnya, Kampungnya. membangun desanya, Mhm. membangun wilayahnya jadi panutan dan seterusnya. Selain mereka yang tugas belajar sebagai pegawai Hmm. ke situ, mau di PGSD bagi guru-guru atau mau yang di pemerintahan bagi PNS atau juga yang lain-lain, tergantung. Ada nggak menyiapkan kuota khusus mungkin untuk 5 mahasiswa sekolah gratis sampai selesai gitu Pak? Atau sifatnya hanya subsidi tadi Pak? Awalnya kita lakukan begitu, tapi sekarang ini ada kebijakan Dikti dari Kopertis wilayah 14, Iya. wilayah 14 ini mahasiswa itu sudah bisa dialokasikan untuk mereka mendapat beasiswa nasional. Jadi dengan demikian ini sudah sangat membantu sekali keringanan bagi pihak Kampus. kampus untuk mengelola itu. Jadi mereka ini diberi beasiswa nasional. Mhm. Nah, kemudian juga ada yang melalui ada ya anggota dewan juga Pak Robert Kardinal Mhm. memfasilitasi untuk mereka dapat Beasiswa. juga, begitu. Jadi dengan demikian semua mahasiswa itu tiap tahun ketika mereka daftar itu langsung diproses untuk mendapat beasiswa. Beasiswa itu. Jadi karena itu tidak ada alasan untuk tidak kuliah, Iya, iya, tidak ada iya. alasan untuk kesulitan mungkin kosanya Iya, atau mungkin makannya. makannya. Kalau awal tuh kita siapkan misalnya ya mungkin bukan kosan tapi makannya itu kita bantu. Ada Supaya- subsidi uang makan gitu Pak ya? Iya, malah saya bikin bikin apa tuh kantin begitu kantin di kampus. Jadi mereka yang tidak sempat makan di rumah atau mungkin tidak punya kesediaan makanan, ya datang aja makan di situ. Saya suruh catat, nanti baru kita perhitungkan kemudian. Kasbon dulu. Iya, iya. Jadi Iya, iya, iya. harus ada kemanusiaan Iya. kita lah. Untuk Oke, ini kebijakan-kebijakan yang memang ya harus hal-hal yang sederhana sebenarnya dari situ ya Pak ya. Ini bisa itu kan sebenarnya bukan menjadi urusan kita ya Pak ya, Iya. maksudnya ketika dia mau jajan atau tidak, tapi mau apa, tapi ini bagaimana kita menyemangati juga para mahasiswa itu Pak. Iya. Seperti sekarang juga misalnya transport. Kita siapkan bus untuk mengangkut mereka pergi kuliah. Oh ada bisnya Pak? Iya ada bisnya. Jadi seperti begitu. Bis kampus nih, Bis bukan kampus. bus sekolah lagi tuh Pak. Kemudian ada mobil mini untuk angkut dosen-dosen yang tidak punya kendaraan roda 2. Hmm, Jadi hal-hal seperti begitu. oke. Iya. Baik. Sebab perguruan ini kan saya bangunnya agak ke pinggiran sedikit. Ya ke dalam Pak ya, Iya. akses ke sananya itu ya, akses masuk Iya, ke dalam lokasi jadi, iya. kampus ini ya Iya. Pak ya. Jadi dengan demikian kita harus memfasilitasi seperti begitu. Mungkin jangka panjang daerah ini sudah berkembang, sudah Betul. maju, ya itu sudah lain lagi ceritanya. Nah, begitu. Oke. Iya. Lalu kalau kita tadi konsentrasi di mahasiswa juga mempersiapkan banyak program-program lah, ini bagaimana juga dengan kebutuhan dari dosen Pak? Ya, Oh, iya. tugas belajar atau beasiswa Iya. juga untuk para dosen ini, Iya. atau nanti menyiapkan mereka yang mengambil program doktoral dan lain Iya. sebagainya itu bagaimana Pak? Jadi memang sejak awal kan kita buat apa namanya itu MOU untuk mereka ini. Mhm. 5 tahun awal itu mereka full untuk ngajar di kampus. Oke. Nanti setelah itu bisa dimungkinkan untuk mereka meningkatkan kualitas mereka kan. Mhm. Dan sekarang sudah ada yang
yang ambil S3 di UGM, ada lagi ke UI, ada lagi ke Surabaya. Jadi ada begitu. Malah ada yang ke apa namanya itu apa? Jogja? Bukan Timur Tengah nih, ke luar negeri. Oh, keluar negeri. Ada yang Ada juga yang ngambil ke sana, Pak. Iya. Beasiswa ke luar negeri itu, Pak. Iya, ada. Oke. Ya seperti begitu. Nah, dan kita tetap biaya mereka juga walaupun itu Tidak full. Maksudnya ya ada subsidi atau memang Iya. memang program dari kampus untuk mereka-mereka seperti ini begitu. para dosen ya, Pak ya. Nah, terus ada lagi yang kuliah S2 ya kebetulan ada kerjasama Pemda dengan Uncen atau dengan Unhas, ya kita selipkan juga ada yang masuk ke situ. Masuk ke situ. Ya. Nah, nanti mereka ini selesai masuk lagi yang baru. Jadi ini rata-rata ambil S3 semua. Sekarang, Pak. Iya. Sudah ada menyiapkan khusus mungkin dari Nani Pilih harus ada doktor gitu, atau seperti apa itu? Iya kan, makanya kan kalau mereka ini sudah selesai S3, Iya. mungkin kita pikirkan untuk program untuk S2, nanti baru lanjutannya lagi. Oke. Jadi ini pondasi atau meletakkan dasar-dasar untuk prepare ke depan jangka panjang ya, Pak ya. Begitu. Oke. Tribuners, obrolan kita panjang ini cukup ya kan, tapi masih banyak yang bisa kita ulik bagaimana ya Pak, masalah akreditasi, masalah bagaimana perkembangan perguruan tinggi utamanya Papua Barat Daya yang baru mekar ini Pak. Ya. Tapi sebelum kita lanjut ngobrolin lebih banyak lagi, kita akan rehat sejenak. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kampus Pucerita bareng Rektor Universitas Nani Billy Nusantara. Sesaat lagi. Baik, Tribuners, masih bersama kami di Kampus Pucerita bareng Pak Rektor. Oke, Pak, tentu membangun sebuah universitas itu jangka panjang, banyak proses yang dilalui dari awal. Tapi yang paling pasti adalah bagaimana keberlangsungan atau jangka panjang ini tentu dievaluasi oleh RL Dikti ya kan, wilayah 14 ya Pak ya di sini. Nah ini kan sejauh ini bagaimana sih Pak treatment yang dilakukan Universitas Nani Billy Nusantara sehingga bisa terus survive dengan kampus yang sudah dirintis ini, mulai dari akreditasi itu mungkin seperti apa Pak proses-prosesnya itu. Ya, baik, terima kasih. Jadi sejak awal berdirinya ini dengan 10 program studi tersebut, itu sudah mendapat akreditasi dasar ya, C. Yeah. Nah, kemudian dalam perjalanan setelah perkuliahan dan mulai masuk ke wisuda pertama, kita mulai masuk ke akreditasi perprodi. Dan itu semua sudah selesai. Kemudian sekarang masuk ke tahap kedua, akreditasi yang kedua. Nah, kemudian juga masuk ke akreditasi kelembagaan. Jadi seperti begitu. Maka persyaratan mengenai mutu daripada perguruan tinggi ini benar-benar ya terjamin begitu. Jadi bukan abal-abal begitu. Betul Pak. Benar-benar begitu. Karena itu ya sangat diperhatikan. Pertama adalah para tenaga dosen, kemudian mahasiswanya, kemudian program studinya,
Nah, kemudian apa namanya tingkat kelulusan per semesternya harus benar-benar yang lulus dengan standar. Jadi bukan asal lulus tadi ya, Pak ya. asal datang habis itu pulang. Oh, tidak boleh begitu. Kita harus sudah memang lakukan hal itu. Kemudian persyaratan untuk itu mereka ini kan punya hasil kelulusan ini ujian per semester itu semester pertama sampai semester terakhir harus kita kirim ke L2DT untuk mendapat apa namanya penilaian untuk cakupan kelulusannya itu memenuhi syarat untuk bisa diwisuda atau tidak. Karena mereka ini kan ijazahnya ijazah tingkat nasional, bukan ijazah lokal. Iya, toh. Jadi ijazahnya ini bisa dipakai di mana-mana kan. Karena itu tidak boleh asal-asal lulus. Kemudian ya kita jaga mutunya itu. Benar-benar mahasiswa ini aktif kuliahnya penuh, bukan kuliahnya hanya separuh waktu, tapi dia harus kuliah penuh sampai selesaikan studinya seperti itu. Nah, itulah sebabnya mereka juga kita tadi beri beasiswa, kita membantu dari sisi yang lain dan menggembleng mahasiswa ini benar-benar supaya mereka memenuhi syarat yang sesuai dengan tuntutan daripada statuta perguruan tinggi ini. Jadi, hal-hal itu kita lakukan terus-menerus setiap saat dan setiap 3 bulan ada penilaian dari L2DT. Oh, jadi per triwulan Pak penilaiannya itu Pak? Bukan setahun sekali gitu Pak? Ada tiap tahun, tapi yang 3 bulan ini sangat penting, monitoring dan evaluasi. Oh, monitoring dan ya. Ya, mereka harus evaluasi mengenai apa yang kita lakukan di perguruan tinggi ini. Dan karena itu makanya kita harus punya kampus sendiri kan. Jadi sekarang sudah ada kampus sendiri 4 lantai yang memenuhi syarat untuk semua kegiatan perkuliahan di situ. Nah, seperti begitu. Sambil kita ada persiapan jangka panjang di atas lahan 100 hektar itu nanti akan terbangun lagi gedung-gedung yang lain. Sampai memenuhi semua fasilitas sesuai dengan tuntutan perguruan tinggi ke depan. Dan juga ada outdoornya seperti lapangan, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang lain dan di situ termasuk ada lab yang tertutup pada gedung yang kita lagi bangun, tetapi juga ada lab terbuka untuk misalnya agroteknologi, agrobisnis, mereka bisa praktek di lahan terbuka kan untuk tanamannya apa segala macam. Kemudian yang agroteknologi itu hasil tanaman itu bagaimana bisa dikemas menjadi produk yang bisa dijual kemana-mana. Jadi mereka ini harus dididik seperti begitu. Jadi bukan hanya mencari ijazah saja, tapi harus kita benar-benar didik sampai kepada. Dan mahasiswa harus juga punya komitmen untuk mendukung kampusnya ini tadi. Tekniknya. Kalau nggak gitu kan artinya mereka sekolah kuliahnya salah-salah. Nah ini kan nanti menjadi evaluasinya ketika mereka lulusannya ini nggak juga mempengaruhi begitu Pak ya. Jadi memang penekanannya itu memang harus kita sampaikan di awal gitu tadi Pak. Makanya Monef tadi sangat penting untuk membackup kami dalam apa yang kami kerjakan di perguruan ini. Jadi tidak asal jadi saja begitu. Baik. Pak, kalau kita melihat perkembangan universitas atau perguruan tinggi di Papua Barat Daya ini cukup banyak lah ya Pak ya. Ada sekian banyak kampus negeri, kampus swasta juga banyak. Lalu bagaimana di Nanibili ini sendiri sehingga bisa bersaing lah Pak secara peningkatan tadi selain mungkin upaya yang dilakukan, mungkin ada hal-hal khusus yang memang ini ya kita sebagai lembaga pendidikan yang memang harus sama-sama meningkatkan kualitas tadi apa Pak? Mungkin ada itu. Jadi yang pertama itu selalu kami koordinasi dengan pihak L2DT supaya di Sorong ini jangan kita bangun program studi yang sama. Jadi kalau misalnya kami di Nanibili Nusantara punya prodinya A, jangan lagi yang di universitas yang lain bangun lagi
buka lagi prodi yang sama, harusnya yang lain kan seperti itu. Dan selama ini kami lakukan seperti begitu. Tapi yang muncul belakangan ada Ya banyak Pak banyak prodi-prodi di kampus yang iya, meniru lagi. Ini yang kacau ini. Ini kan kacau. Iya. Karena itu kami selalu konsekuen dengan harus prodi yang belum ada di perguruan tinggi yang lain. Nah, kami selalu yang buka yang baru. Tapi nanti setelah jalan kami kaget Ada lagi. ada usulan di perguruan lain ya, seperti itu. Iya, sekarang saya ada tambah 2 prodi lagi. Ini yang baru Pak, tahun ajaran ini ya? Iya, jadi ini sudah jalan? Iya. Apa Pak itu Pak? Itu satu pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karena saya melihat di wilayah Papua Barat Daya ini khususnya untuk kita harus mempersiapkan generasi-generasi yang wira swasta mandiri. Jadi mereka bukan tergantung pada sektor formal yang ada, tapi mereka bisa mandiri dari mungkin mikro dulu, usaha kecil, usaha nanti lama-lama mereka berkembang. Karena itu perlu ada perguruan tinggi yang dalam hal ini seperti Bina Nusantara kami bentuk prodi yang berhubungan dengan hal-hal seperti begitu. Nah, karena saya melihat tingkat pengangguran di sini cukup tinggi. Nah, karena itu kita bentuk ini untuk bagaimana mengcover hal tersebut untuk peluang ke depan bagi masyarakat. Yang kedua adalah saya melihat secara nasional bahkan khususnya di Papua Barat ini tiap kabupaten sampai ke kecamatan atau desa itu mereka dapat dana desa. Nah ini banyak dana desa yang salah digunakan. Jadi hanya orang yang punya kepentingan di situ yang menggunakan dana desa itu, tapi mulai dari untuk kegiatan sasaran kegiatannya itu lemah sekali. Tiap tahun masa desa itu tidak ada pembangunan, masa tidak ada ekonominya, masa tidak ada kegiatan. Padahal anggarannya ada ya Pak? Ada. Ini yang Oke. kelemahan pemerintah yang harus kita dari pihak perguruan tinggi harus backup untuk hal seperti itu. Kita tidak intervensi kepada urusan pemerintahnya, bantuan anggarannya atau kegiatannya, tapi kita bisa memfasilitasi dari sistemnya, manajemennya. Ya, kita bisa dari hal itu. Dengan demikian masyarakat ini akan berkembang, bukan sebaliknya. Nah, dapat bantuan, habis pegang uangnya pergi ke warung makan di kota sini atau tidur di sini dan uangnya habis baru pulang ke kampung. Nah ini kan salah kita gunakan hal-hal itu. Kalau waktu saya masih bupati, saya pertegas harus ada tiap tahun paling sedikit ada 5 rumah yang dibangun dengan dana desa. Ada jalan lingkungan, ada listrik desa, ada ekonomi masyarakat, ada kiosnya, ada mungkin warungnya kah atau apa namanya, ada usaha nelayan apa dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti ini yang kita perhatikan. Karena itu saya tekan kepada SKPD yang terkait untuk selalu mengawal ini. Nah, belakangan ini saya lihat agak sedikit kendor masalah ini, dan saya rasa kepedulian itu dengan membuka prodi ini untuk ke depan ikut membantu itu selain untuk kemandirian atau masyarakat itu ke depan seperti itu. Kemudian ada prodi satu lagi itu perkantoran. Jadi itu khusus untuk mendidik, itu hanya sampai tamat D3 aja. Perkantoran Pak Perkantoran. Jadi mereka yang di situ kan dididik untuk jadi sekretaris, misalnya mereka bisa bekerja di kantor yang baik, bisa ke perkembangan lain dan sebagainya. Jadi karena saya lihat banyak pegawai yang misalnya baik itu negeri swasta, ini kan banyak tamat SMA ataupun juga ya belum mampu untuk sampai ke tingkat bagaimana mengolah satu mutu pekerjaan di kantor itu. Kita lakukan hal-hal seperti itu. Administrasi perkantoran berarti jurusan yang ini ya Pak, jurusan baru itu tadi. Jadi sama dengan kalau dulu itu ada namanya ASMI, Akademi Sekretaris. Tapi ini karena program nasional ini kita sesuaikan dengan
Dengan namanya ya, Pak. namanya, jadi begitu. Oke. Jadi ada hal-hal seperti begitu. Oke, artinya ya kita harus memang menyikapi juga sambil memantau apa sih yang memang Sesuai dengan kebutuhannya. betul, Pak. Kebutuhan di lapangan yang Iya. terjadi seperti ini gitu loh, Pak Iya. ya. Itu menjadi bagian inovasi dari Iya. Nani Billy untuk bagaimana memang kita konsentrasinya ketika mereka pada lulus itu sudah langsung terserap gitu, Pak ya. Iya, jadi ya seperti sektor begitu. ini. Karena itu ya tadi pertama harus perguruan ini tidak boleh mendirikan program studi yang sama dengan Program studi di tempat yang lain, universitas yang lain. Oke. Kedua, menyiapkan lulusan ini benar-benar untuk dapat berhasil guna begitu. Jangan kemudian pegang ijazah pulang tidur dengan ijazahnya lagi. Ya, kan begitu. Oke, Pak. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Pak PJ Gubernur sekarang ini adalah basicnya juga akademisi. Ya. Ya. Kemarin pas pertemuan juga bagaimana konsentrasi beliau untuk universitas-universitas atau perguruan tinggi yang ada di Papua Barat Daya ini mendapatkan supporting. Ini kalau sejauh ini melihat upaya itu bagaimana, Pak? Atau memang kita butuh memang dukungan-dukungan itu selain dari pemerintah pusat yang sudah memang ada jalurnya di lewat LL Dikti, tapi pemerintah provinsi maupun kabupaten juga harusnya memang mendukung keberadaan perguruan tinggi. Itu bagaimana sekarang, Pak Peran itu, Pak? Jadi apa ya? Pengalaman saya waktu dulu bupati sangat konsen dengan hal itu. Baik membangun fisik gedung kampus, selain ada SMU, SMK, SMP, SD, baik yang negeri swasta, yang semua kita bangun. Nah, tapi juga kita memberikan bantuan yang operasional kampus itu. Jadi dengan demikian memudahkan, karena kan ada dalam undang-undang Otsus kan mengenai pendidikan. Jadi jangan sampai itu hanya namanya saja tapi isinya tidak ada, tidak ada fisik bentuk bantuan itu. Nah, karena mau di pemerintah atau mau di swasta atau di mana saja, tidak mungkin manusia itu lulusnya dari langit. Kan ya harus dibentukkan, dididikan begitu. Jadi karena itu kita sangat berharap ada kemitraan. Jadi ada MOU baik dengan pihak pemerintah tingkat kabupaten atau kota untuk daerah di mana perguruan tinggi itu berada ya, Pak. Itu perlu supporting banget gitu, Pak ya. Kemudian di tingkat provinsi. Nah, kemarin saya dengar sudah ada beberapa perguruan tinggi yang sudah dapat bantuan. Betul, Pak. Hibah penelitian, Pak. Iya. Kalau tidak salah saya tangkap dari Pak PJ. Dan ada bantuan operasional juga. Ada juga itu, Pak ya. Ya, mudah-mudahan kami juga tidak dilupakan. Kami tidak minta, tapi kami minta tidak dilupakan. Iya, tuh. Iya, betul, Pak. Enggak minta tapi jangan dilupakan. Jangan dilupakan. Karena kami didiknya ya manusia di Papua Barat Daya ini. Iya. Iya, tuh. Betul. Iya. Notabene ya orang tadi Papua yang 90% itu kan begitu. Iya. Karena memang kita presentasinya tadi mengalokasikannya juga memang banyak banget, Pak, gitu kan. 90% toh. Jadi sesuai dengan amanat Otsus juga gitu ya, Pak. Ya kan? Tapi seperti kampus saya ini bangun ini. Ya, kebetulan ada teman-teman saya ada yang di bagus, ada di Kalimantan, ada di Jawa yang mereka punya kepedulian mau bantu ya. Betul. Membantu, jadi bukan saya sendiri tapi mereka ikut bantu kepedulian seperti begitu. Maka bisa ada kampus itu. Betul. Kalau mungkin bagi seorang Pak Rektor sendiri atau bagi seorang sosok Stefanus Malak mungkin nggak akan bisa sekuat itu karena memang tadi di awal ya Pak. Terus kita kolaborasi, dukungan juga dari bantuan-bantuan yang lain. Saya punya pengalaman awal dirikan Universitas Victoria. Oh, ikut juga di dalamnya waktu itu ya? Saya yang pertama sampai jadi direktur di situ. Ternyata mantan kan. Kemarin udah pernah sama Pak Wakil Rektor kemarin. Jadi mereka itu tahu saya itu. Iya. Sampai saya bangun kampusnya itu juga. Oke. 2 lantai di situ. Udah itu Uni Muda. Oke, ikut juga serta di dalamnya. Iya, sampai bangun kampusnya itu. Oke. Nah, kemudian Fakultas Kedokteran yang nanti
tanggal 26 November ini ada wisuda dokternya. Itu di mana, Pak? Universitas Papua kayaknya. Iya, tapi kampusnya di kabupaten. Ya, Universitas Papua ya. Iya. Benar, Pak? Iya. Mungkin satu waktu ya di universitas sendiri begitulah. Oke. Kan ini sudah provinsi sendiri. Iya. Satu waktu. Jadi dari pengalaman itu maka tidak asing untuk saya buka universitas sendiri. Jadi yang pas waktu itu mengawali akhirnya ya ini memang konsentrasi ya harus coba buka sendiri gitu ya waktu itu ya Pak. Jadi buka ini ya tadi bukan orientasi bisnis, tapi kemanusiaan kita. Kepedulian dalam pendidikan, Iya. di bidang kependidikan. Kalau kita bicara investasi ini ya toh, untuk apa sebenarnya kalau memang kita orientasinya profit oriented atau keuntungan ya mending kita bikin kontrakan atau ruko ya Pak ya. Iya. Benar kan? Betul. Kalau kita investasi di pendidikan dan kampusnya kan jangka panjang, modalnya nggak sedikit gitu kan Pak. Benar. Nah, Jadi itu. hal-hal seperti begitu. Oke. Iya, Paling tapi dengan hal demikian kita punya kepuasan dengan bagaimana mendidik menghasilkan lulusan-lulusan atau mahasiswa ini yang memang berkualitas bagi pembangunan daerah. Memang cocok Pak dengan tema kita hari ini gitu Pak ya. Oke. Oke Pak, kita sudah ngobrol tentang dunia pendidikan yang itu memang sudah bukan hal baru lagi bagi seorang Pak Rektor ini ya. Nah, kita akan flashback nih Pak ketika mengemban jabatan sebagai kepala daerah Bupati Kabupaten Sorong selama 2 periode. Tapi sebelum menjadi bupati juga sudah mengemban jabatan sebagai wakil bupati. Sebelumnya juga sudah menjadi camat atau kepala distrik. Benar nggak Pak? Enggak, saya tidak kepala distrik, tapi apa Pak itu sebelumnya? kepala bagian perekonomian. Oh kabak di pemerintahan ya Pak ya. Berarti birokrat sebenarnya Pak ya. Terus di Bapeda. Oke. Jadi itu mengawalinya. Artinya ini secara birokrasi ini tentu sudah bukan barang yang tentu sudah hafal luar dalam. Kalau dalam bahasa anunya itu khatam Pak, ya kan ya. Nah, bagaimana Pak flashback step by step proses pembangunan Kabupaten Sorong yang waktu itu masih di bawah Provinsi Papua Barat Daya, di Papua Barat. Lalu kemudian ini sudah mekar menjadi Papua Barat Daya. Kalau di dalam bayangannya Pak Malak sendiri, ini bagaimana sih Pak progres pondasi awal yang sudah disiapkan oleh Pak Malak pada waktu itu Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi Kabupaten Sorong ini kabupaten induk, kabupaten tertua. Oke. Nah, begitu kabupaten ini memekarkan kota Sorong, maka kantor bupatinya dipindahkan ke Kilo 24 Aimas. Maka ini dibentuk menjadi pemerintahan kota. Maka sampai sekarang ini ada kota Sorong. Kota Sorong. Nah, begitu. Kemudian berlanjut pada tahun 2000-an bentuk lagi 2 kabupaten baru, yaitu Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Sorong Selatan. Itu dari Kabupaten Sorong ini membentuk 2 kabupaten itu. Kemudian berlanjut. Jadi waktu itu saya sudah wakil bupati. Wakil bupati Sorong Pak. Iya. Sedangkan yang kota Sorong ini saya masih staf Bapeda. Masih staf Bapeda. Nah, jadi yang Raja Ampat sama Sorong Selatan ini saya sudah wakil bupati. Sempat memimpin waktu itu menjadi wakil bupati ya. Wakil bupati, sebelum mekar Raja Ampat dan Sorong. Nah, baru kita bentuk ini 2 kabupaten. Makanya dari nol saya tahu semua wilayah-wilayah pemerintahan itu dengan penduduknya, kondisi wilayahnya, kondisi situasi secara umum bagaimana menjadi kabupaten bentuknya. Kemudian berlanjut setelah saya bupati bentuk Maibrat dan Tambrau. Iya. Mekar lagi Pak ya. Iya. Jadi semua itu asalnya dari kabupaten induk ini. Ya, jadi Maibrat dan Tambrau. Nah, saat ini sudah berapa tahun ini kita juga ada perjuangkan ada Maibrat Sau, itu pecahan dari Maibrat. Itu jadi satu kabupaten lagi. Rencana. Iya. Pengusulan DUB baru itu. Iya, itu sudah dokumennya sudah ya Pak ya. Tinggal kita tunggu waktunya kapan menetasnya ini. Tinggal menetasnya saja Pak ya. Termasuk
Kabupaten Malamui. Seperti itu. Dua itu dari Kabupaten Induk. Sedangkan pada saat ini kan Raja Ampat juga ada usul ada berapa kabupaten baru. Demikian pula dengan Sorong Selatan ada berapa lagi. Demikian pula Maibrat lagi. Jadi semuanya ini akan mengisi pemerintahan bawahan daripada Provinsi Papua Barat Daya ini. Jadi itu seperti begitu. Nah, provinsi baik Papua Barat yang berkedudukan di Manokwari dan Provinsi Papua Barat Daya semua juga diusul dari Kabupaten Sorong ini. Artinya menjadi yang pusatnya perencanaannya dari situ. Jadi awalnya masa jabatan Pak Wanane sebagai bupati, maka bentuklah usulan Provinsi Papua Barat. Nah, dalam perjalanan waktu, maka kemudian ada pihak-pihak yang memindahkan ke Manokwari. Ya, kita maklumi sajalah. Kita tidak usah berdebat panjang. Ya tuh, masih ada kesempatan yang lain. Maka kemudian pada masa Pak Wanane itu sebagai mantan bupati dan saya waktu itu wakil bupati. Saya sudah posisi bupati. Bupati ya, Pak. Kemudian ada satu lagi mantan sekda Pak Deki Asmuruf. Kami bahaslah bagaimana mengisi ini Sorong Raya ini menjadi satu provinsi sendiri. Maka disusunlah dokumen untuk Provinsi Papua Barat Daya. Dalam perjalanan waktu itu sampai ke habis masa jabatan saya karena moratorium, maka kita agak berhenti. Nah, tapi sempat juga saya koordinasi dengan mantan wali kota dulu Pak Yumame untuk karena beliau posisinya sudah agak sudah mau pensiun. Jadi beliau melanjutkan ini urusan ini supaya jangan sampai kita berbeda pendapat dengan Provinsi Papua Barat waktu itu. Nah, beliau lanjutkan. Nah, dalam perjalanan waktu sampai beliau juga menghadapi juga moratorium, ya ini situasi juga agak sedikit tersendat sedikit. Kemudian nanti pada masa Pak Lambert Jitmau jadi wali kota, pada masa-masa mau akhir, beliau lanjutkan lagi. Ya, syukur alhamdulillah, puji Tuhan, ini gaun ini seiring dengan adanya kebijakan nasional melalui DPR RI merubah pasal 70 menambah pasal 70 pada ayat 2 bahwa DPR RI punya hak untuk mengusulkan dewan baru. Maka disitulah jalannya bisa terbentuk 3 provinsi di Papua Barat dan 1 tambahan di Papua. Ya, kemudian itu, di Papua Barat 1. Yang Papua Barat 1 yaitu Papua Barat Daya. Dan seiring dengan peluang itu, dokumen-dokumen ini sudah disiapkan oleh Pak mantan wali kota Pak Lambert, tinggal jalan, dan ya juga ada tim-tim yang bekerja di situ mendukungnya dengan untuk masyarakat kan, jadi berjalan. Jadi situasinya seperti begitu. Jadi memang perkembangannya ini ya memang dalam bayangan perkembangan itu cukup pesat ya Pak ya. DOB baru lahir itu begitu gencar menurut saya ini Pak kalau melihat dari flashback itu tadi kita. Iya, dan kesempatan itu datang pada saat yang tepat. Jadi dengan demikian tidak menimbulkan macam ada keraguan atau kebimbangan, ada masalah persoalan mungkin sosial yang lain atau situasi politik yang khususnya kita di Sorong. Makanya lihat semuanya jalan baik. Nah, kita berharap ke depan ya yang baik yang pejabat gubernur ini dengan stafnya itu ya bekerja maksimal untuk mempersiapkan suatu kebutuhan provinsi yang namanya Provinsi Papua Barat Daya ini menjadi satu provinsi yang berkualitas sesuai dengan
tugas-tugas tanggung jawab administrasi pemerintah. Oke. Baik, Pak Malak, kita konsentrasi ada hal yang memang krusial sebenarnya adalah mengenai kek Sorong, Pak. 2016 itu wacana. Itu masih Pak Malak masih mengemban posisi jabatan bupati atau sudah selesai periode itu kah, Pak? Sudah selesai ya? Masih ya? Sampai 2017 saya. Wah, artinya wacana atau usulan tentang kek itu Tahu, Pak Malak. Oh iya, memang kek itu saya yang perjuangkan. Tuh, jadi seperti ini Pak, ini kan jangka waktu 4 tahun Pak nih. Ini kusak-kusuk dan kita di deadline 2 bulan lagi. Ini kalau nggak beres status kek itu dicabut Pak. Nah ini kalau Pak Malak sendiri yang memang kemarin sudah tahu nih, ibaratnya yang mempersiapkan kelahiran kek nih Pak. Nah ini bagaimana melihat kondisi ini? Ini kawasan ekonomi khusus ini ya tinggal aktor yang main di situ aja. Karena kek ini tadinya di bawah Provinsi Papua Barat, jadi agak sulit untuk koordinasi mengenai hal-hal teknisnya. Mungkin itu satu di antara faktornya ya, Iya. yang membuat stagnan atau tidak bergerak ya. Iya. Dan kedua, memang pihak provinsi waktu itu tidak memahami dengan baik apa tujuan daripada kek itu sendiri. Ekonomi khusus sendiri. Padahal ini peluang. Jadi bahan baku kita di sini misalnya kayu atau mungkin hasil tambang atau hasil laut apa kan bisa dikelola atau kita dirikan industri manufaktur di sini kan tujuannya seperti begitu. Ini kan semua kan hanya lewat aja begitu, jadi kita jadi mati suri kan, mati lemas itu. Nah, tapi harapan dengan adanya provinsi Papua Barat Daya ini, provinsi baru ini lebih dekat dalam tugas-tugas itu dan mungkin itu lebih dikembangkan. Apalagi di kota Sorong ini kan sudah sangat tumbuh lebih baik dibandingkan dengan kabupaten yang lain. Jadi dengan demikian ini menjadi magnet, indikator untuk bagaimana pencapaian tujuan daripada kek ini. Nah, karena itu yang dibutuhkan di sini adalah koordinasi tingkat kabupaten Sorong dengan provinsi, dengan pemerintah pusat dalam hal ini Dewan Kek Nasional. Iya, Dewan Kek Nasional di bawah Kementerian Ekonomi. Perekonomian. Jadi itu yang dibutuhkan. Tapi kalau hanya menyandang nama saja dan tidak kerja ya tidak ada apa-apa di sini. Memanggil investor, membuat mereka percaya atau bagaimana caranya ini Pak? Iya, justru itu. Ini kan banyak tugas yang kita harus selesaikan di sini. Bagaimana membangun infrastruktur pelabuhan yang baik, fasilitas listriknya, air bersihnya, menyiapkan kawasan lahannya, baru investor itu masuk. Ini banyak yang antri. Sebenarnya Pak? Dari Korea. Benar nggak Pak? Ada dari Korea, dari Jepang, dari Cina, itu banyak yang antri. Tapi mereka menunggu sesuatu itu yang perlu dibereskan tadi. Mereka ini kan punya uang dan takut kan, takut untuk siapa yang ramah kepada mereka, ya toh. Okay. Bandingan dia invest di Surabaya daripada dia invest di kita di sini. Tapi kalau kita terbuka diri, kita memberi peluang kebijakan yang positif, itu pasti akan memberi jaminan tadi Pak ya. Iya, jadi hal-hal ini harus kita pahami. Jangan kita menjadi regulator yang sangat keras kepala, bertindak sesuka-suka kita. Ya tuh, tanya mana IMB-nya, maunya apa? Oh ini yang bahaya kan. Orang kan pikir 2 kali kan. Tapi status lahan juga itu Pak. Lahan itu kan harus pemerintah bebaskan. Sekarang ini kan harus clear dulu gitu iya, Pak. Ya kan sudah ada awal kita misalnya dulu, sekian ratus hektar itu kemarin. Sudah, tinggal ditambah dibebaskan sampai berapa ribu hektar kan begitu. Bukan tunggu turun dari langit kan begitu kan. Jadi artinya di dalam prosesnya tadi memang harus part per part ini kita harus benar-benar disusun Pak perencanaan ini gitu Pak ya. Jadi unggulan di sini kita itu adalah kek ini ada dalam kota kabupaten. Jadi kalau ini berkembang, otomatis daerah sekitar itu warga di situ akan penduduk bertambah. Berdampak luas. Berdampak luas, ekonomi lokalnya tumbuh dan sebagainya dan juga transportasi laut ekonominya, udaranya apa, semua berkembang.
Tapi kalau kita tidak lakukan ya sampai ayam tumbuh gigi, itu tidak akan terjadi apa-apa. Jadi mindset kita ini harus kita berubah. Oke. Tuh, jangan kita cemburu lihat Jawa sana, jangan lihat daerah Sulawesi, jangan lihat Kalimantan, Sumatera. Tapi apa yang kita buat? Kita bahan baku banyak. Kenapa tidak kelola di sini? Iya tuh. Kan masalahnya di situ. Baik, punya waktu 2 bulan Pak. Ini punya waktu 2 bulan itu 2 ini. bulan itu kan Deadline Pak. Tetapi kita bisa punya alasan. Oke. Baru mekar ya Pak kita. Iya, baru provinsi ini jadi urusannya. Tinggal lobby aja. Itu sebenarnya. Tapi artinya harus ada diseriusin ini Pak. Iya, kan sudah ada tanda-tanda kegiatan. Makanya Iya. di situ harus buka jalan, buka fasilitas, buka semua. Nah, tinggal pengusaha masuk ya otomatis. Karena apa? Ya ini kita juga harus tuntut pemerintah pusat. Di mana peran pemerintah pusat, misalnya Kementerian Investasi, ya tuh. Apa yang udah didukung? Apa yang udah didukung diberikan? Sini. Kan daripada nikel di Raja Ampat dibawa ke tempat lain, dikelola di sini. Freeport dibawa ke Jawa, kenapa tidak dikelola di sini? Kan semua bisa. Ada kita punya gas, ada kita punya yang lain-lain, ada LNG Tangguh, ada di Sorong juga ada. Tapi tinggal kita otak yang main. Ya tuh. Dan begitu. Banyak kebutuhan yang bisa kita kerjakan di sini. Berarti optimis tidak dicabut Pak? Tidak. Optimis kalau ini Pak? Cabut berarti negara ini sudah cabut. Oke, itu tadi Tribuners, masih ada waktu kita ini tadi membenahi bagaimana konsentrasi program ini ya memang yang mengawali kalau di dalam membidani itu ya melahirkan cake ini kemudian menjadi diakui. Kalau seorang Pak Stepanus Malak itu memang sudah tahu di awalnya karena memang perencanaannya itu di tahun 2016 Pak 2017 masih menjabat dan disahkan diresmikan oleh Pak Menko Perekonomian waktu itu Darmin Nasution 2019 langsung kepres keluar ya itu. Jadi status itu muncul kemudian evaluasi sampai 4 tahun berjalan. Itu yang disampaikan oleh Pak Malak tadi, bagaimana hal-hal apa yang harus dilakukan, kemudian tetap optimis beliau tidak akan dicabut itu. Iya. Artinya berarti susah itu berarti kan. Sudah cerita lain berarti itu nanti akan ada cerita lainnya kalau memang ini tidak terrealisasi. Harusnya terrealisasi Pak. Harus. Jadi pemerintah daerah di sini tingkat kabupaten dan juga kabupaten kota yang ada di Papua Barat Daya dan pemerintah provinsi. Jadi, jangan hanya datang tuh meninjau lokasi itu, habis itu pergi jadi seperti setrika aja pulang pergi, tapi tidak berbuat sesuatu. Wah, ini kan lucu. Ya, kan? Iya, setuju itu Pak. Jadi jangan kayak setrikaan aja bolak-balik gitu Pak ya. Jadi harus ada tindakan, action. Oke, itu yang paling penting. Baik, kita contoh seperti sekarang kan, listrik ini yang sekarang nyala ini yang di kota kabupaten. Ini dulu kita perjuangkan tidak ada dana pemerintah, ini langsung optimal kepada swasta. Nah, jadi mereka jalan. Yang penting kita memberi regulasi yang baik, kebijakan. Betul, memberi regulasi tadi yang paling penting sebenarnya Pak. Dan ya jadi tidak ada yang pihak yang dirugikan. Kan mereka jalan kan. Jadi kita nikmati, ada listrik yang kita nikmati siang malam ini. Kalau tidak kan ya kita ini mungkin siang tapi seperti gulita di tengah malam. Betul Pak. Oke, Tribuners, kita sudah sampai di penghujung acara, tapi sebelum kita akhiri Pak, singkat saja kita memberi dari obrolan awal tentang pendidikan dan kemudian pembangunan. Kalau mau digabung kira-kira apa Pak sih yang pesan yang disampaikan oleh masyarakat khususnya di Papua Barat Daya ini Pak? Monggo silakan Pak. Ya, saya terima kasih kepada Tribun Sorong Pak. tribunsorong.com yang mengundang saya pada sore ini, bahwa ini suatu obrolan yang sangat berarti. Artinya dengan kita ketemu ini ya menyampaikan pendapat, pikiran yang positif untuk satu harapan ke depan untuk membangun daerah ini. Sebab dengan hal demikian ya semua pihak saling bersinergi untuk melaksanakan pembangunan, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, dan juga mengembangkan hal-hal lain seperti ekonomi di daerah ini. Sebab kita butuhkan hal-hal itu. Kalau provinsi ada tapi ekonominya tidak jalan, masyarakatnya tidak hidup dengan baik, ya ini kan jadi masalah. Kan kita butuhkan ada sinergitas dalam hal itu. Yang kedua adalah dalam perguruan tinggi, bahwa
sampai kapanpun adanya provinsi ini, perguruan tinggi sangat penting. Jadi yang sudah ada ini embrio. Tapi satu ketika harapan saya adalah provinsi menghadirkan universitas negeri yang berkualitas dengan program studi yang tidak boleh sama dengan yang sudah di swasta-swasta ini. Nah, seperti itu. Memang kita ada perguruan tinggi negeri juga yang ada kementerian khusus, misalnya Perikanan dan Kelautan, kemudian Perhubungan yang di Sauka sana, Perikanan Kelautan yang di Suprau dan juga di Kalademak 1, kemudian Politeknik kesehatan yang Depkes punya. Nah, yang sebagian besarnya adalah di bawah L2 Dikti wilayah 14 yang swasta ini. Nah, demikian pula dengan Fakultas Kedokteran yang ada di wilayah AIMA sana, masih merupakan fakultas kedokteran di bawah Unipa. Mungkin jangka panjang dia sudah harus terlepas dengan menambah 3 fakultas baru lagi, maka itu menjadi syarat untuk menjadi satu universitas. Kalau lebih daripada itu lebih bagus lagi. Nah, yang lahannya sudah disiapkan, itu ada 240 hektar. Itu memenuhi syarat untuk dirikan universitas negeri. Nah, seperti begitu. Jadi karena itu ya diharapkan ada komunikasi. Jangan sampai tidak ada komunikasi yang timbal balik atau hidup, apakah itu dengan pemerintah daerah, dengan pihak perguruan tinggi dalam hal ini misalnya dengan Unipa atau juga dengan L2 Dikti, supaya apa yang ada di sini yang dialami oleh perguruan tinggi negeri ataupun swasta di sini bisa berubah keadaannya. Karena kini kita mendidik manusia, ya tuh. Kalau kita tidak melakukan hal-hal yang positif, ya mungkin mutu perguruan tinggi itu akan mempengaruhi kualitas kelulusannya juga. Jadi begitu. Jadi saya harap mari kita semua menuju kepada Papua Barat Daya baru ke depan dengan semangat juang, semangat kerja keras, semangat kebersamaan untuk mencapai suatu kehidupan yang membawa nilai perubahan bagi kita sekalian. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Tribuners. Motivasi yang luar biasa dan harus semangat dan banyak yang disampaikan oleh Pak Malak tadi adalah intinya semangat membangun Papua Barat Daya. Demikian tadi obrolan kami di siang hari ini. Ketemu lagi dalam rubrik yang sama tapi dengan topik-topik dan bahasan menarik lainnya. Saya bersama segenap kru Tribun Sorong yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan sampai jumpa. Terima kasih Pak. Selamat sore.